Pencuri! Ibu! Ayo, buka. Kenapa jendelanya tidak terbuka? Oh tidak, jendelanya macet. Ibu! Ibu! Aku telah menangkap pencurinya! Aku sudah menangkapnya! Ya, aku akan datang. Jangan lepaskan dia. Pukul terus. Ya, biar mana kau tahu rasa. Aku akan telepon polisi! Oh tidak, kemana dia? Dia pasti ada di sekitar sini. Telusuri tempat ini, kita tidak boleh membiarkannya dia pergi. Hei pencuri! Jangan lari! Kalau kau ketemu pencuri, bilang padaku! Apa kau gila? Kau memintanya untuk menemukan pencurinya, bukan menceramahinya tentang apa yang harus dilakukan. Aku cuma menyuruhnya, Kak. Karena benar, kau tidak mengerti apa yang dikatakan orang. Kau memukulku dengan keras lagi. Karan? Iya. Kenapa kau bicara tentang dia? Memangnya tidak boleh? Syukurlah mereka tidak tahu bahwa mobil yang diparkir di sini adalah milikku. Tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Hei, pencuri itu kabur! Cepat tangkap! Awas kau! Ya Tuhan! Sristi, dia baru saja melarikan diri. Itu kan ada dekat kita. Iya, tidak apa-apa, Kak. Yang terpenting adalah kita berhasil membuatnya takut. Kita sudah mengusirnya. Itu bagus kan? Dengar, pencurinya sudah melarikan diri. Bisa kita bicara tentang Karan sekarang? Apa? Kenapa? Kenapa kita harus bicara dengan dia? Karena kau menemukan alasan untuk membicarakannya setiap saat. Ketika aku bertanya tentang dia, kau menyalahkanku karena membicarakannya. Jadi aku pikir aku harus bertanya apakah kau ingin bicara dengan Karan atau tidak, Kak. Kau selalu berpikir tentang dia, kan? Akui saja, aku tidak usah bohong. Apa? Kau terlalu banyak bicara. Ih, kenapa ditarik rambutku? Kau benar-benar tidak waras sepertinya ya. Prita, Sristi, ada apa? Ibu, dia menggodaku terus. Aku bertanya tentang pencurinya. Oh Tuhan, ternyata kau sudah membuktikan dia memikirkan Karan. Ibu bertanya pada kami tentang pencuri itu. Ibu! Apa? Dia kabur! Pencuri itu melarikan diri. Dia sudah kabur, Baiklah. Bu. Karena dia sudah kabur, ayo masuk. Aku akan mengunci pintunya. Ayo cepat, ayo. Bunuh? Sayang, syukurlah kau ada di sini. Apakah orang tuaku melihatmu datang ke sini? Tidak, ibu dan ayahmu sudah tidur. Aku rasa mereka tidak melihatku. Sayang, aku sangat kesakitan. Apakah kau bawa salep pereda nyeri? Iya, aku membawanya. Prita dan keluarganya. Tunjukkan di mana mereka memukulmu. Mereka memukulmu brutal. Pasti menyakitkan. Tidak. Aku hanya bercanda. Apa kau pikir aku bicara bahasa Cina? Tentu saja, itu menyakitkan. Tolonglah oleskan salepnya saja. Ah! Sayang, salep ini menyakitkan. Rasanya panas sekali. Tolong jangan oleskan lagi. Nanti juga sembuh sendiri. Tenanglah. Salep ini sangat efektif. Rasa sakit dan bengkaknya akan semakin parah nanti. Aku tidak akan mengampuni Prita. Begitu kami menikah, aku bersumpah akan menemukan cara baru untuk menyiksa dan membuat hidupnya seperti di neraka. Dan sampai sekarang,
Aku pikir dia hanya memata-matai kita. Aku tidak bisa memberitahumu betapa marahnya dia terhadap aku. Tunggu dan lihat saja. Aku akan membuatnya menderita atas apa yang dilakukan padaku. Aku akan membuatnya menderita setiap kali dia memukulku. Aku akan beri dia pelajaran yang takkan terlupakan. Hati-hati dengan yang kau lakukan, ya. Jangan khawatir saya. Aku akan memutuskan untuk menyiksanya dengan segala cara yang memungkinkan. Kak, kunci jendelanya macet. Dia tidak bisa keluar dari sini. Kau kenapa, Kak? Kelihatannya tegang. Sristi, kenapa perasaanku jadi aneh begini? Apa yang kau rasakan, Kak? Hanya Tuhan yang tahu apakah dia datang ke sini untuk mencuri atau melakukan hal yang lain. Kau ini bicara apa? Katakan. Aku pikir pria itu tidak datang ke sini untuk niat mencuri. Dia punya alasan lain untuk datang ke sini. Kak, apa yang membuatmu berpikir begitu? Apa yang kau khawatirkan? Katakan. Lihatlah, lampu dimatikan. Iya? Aku sedang duduk di kursi ini dan Bibi Jangki terbaring tak sadarkan diri di sini. Iya, benar. Jadi, jika pencuri itu bersembunyi di sudut ini dan jika dia ingin keluar dari rumah, dia bisa kabur dengan mudahnya. Bahkan mataku tertutup, tapi bukannya keluar, dia malah masuk ke dalam rumah. Itu sebabnya dia menabrak kakiku. Dia menuju Bibi Jangki. Apa dia masih di sekitar sini dan memastikan kalau Bibi Jangki baik-baik saja. Tapi kenapa dia melakukannya? Kalau dia ingin memeriksa Bibi Jangki, kenapa dia menyelinap masuk seperti pencuri? Dan kenapa dia takut sehingga dia melarikan diri? Dia tidak ingin melihat Bibi Jangki. Dia ingin... Ya Tuhan. Ya Tuhan. Tidak pernah terpikirkan. Tetapi kenapa dia melakukannya? Sristi, hanya Bibi Jangki yang bisa memberitahu alasannya. Mungkin Bibi Jangki tahu bagaimana kebakaran itu bisa terjadi di aula. Atau mungkin dia tahu rahasia yang membuat orang itu perlu membungkamnya. Itu sebabnya orang itu mengambil resiko yang sangat besar. Dia menyelinap ke rumah kita dan datang jauh-jauh ke ruangan ini. Prita, ayo pergi. Aku sudah memeriksa semua jendela dan aku telah mengunci semuanya. Aku sudah periksa dan mengunci semua pintu. Tidak ada yang perlu ditakuti. Ayo, kalian berdua tidurlah. Iya, kalian boleh pergi. Aku di sini saja. Prita, Sudah Ibu, aku di sini saja. aku menyuruhmu pergi dan tidur. Biar aku di sini bersama Janki. Sudahlah Ibu, aku Cukup di sini sudah. saja. Jangan berdebat. Lakukan saja apa yang kukatakan. Pergi dan istirahat. Sristi, ayo bawa dia. Kapan Janki akan sadar kembali? Kapan dia akan pulih? Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi, Sahil. Apa kabarmu? Tuan Ya, memanggilku? aku memiliki pekerjaan penting. Ayo, masuklah. Silakan duduk. Terima kasih, Tuan. Sahil, aku punya pekerjaan mendesak. Itulah sebabnya aku menyuruhmu untuk datang ke rumahku. Aku tidak keberatan datang ke sini, Tuan. Aku siap melayani Tuan kapan saja. Tuan, tolong beritahu aku apa yang begitu penting sehingga Tuan memanggilku. Sahil, apa kau ingat seorang pria bernama Prithvi Malhotra? Prithvi Malhotra. Maaf, Tuan. Sepertinya nama itu tidak familiar. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Coba lihat. Perhatikan baik-baik dan beritahu aku jika kau pernah melihatnya di suatu tempat. Apa kau tahu sesuatu tentang dia? Maaf, Tuan. Aku tidak bisa mengingat siapa pria ini. Kenapa Risap memanggil Salil ke sini? Foto siapa itu? Aku tidak tahu apa-apa tentang pria ini kecuali namanya. Aku ingin kau mencari tahu segalanya tentang dia. Aku ingin kau mengumpulkan setiap informasi tentang dia. Oke? Baik, Tuan. Aku ragu bahwa aku pernah melihat fotonya di beberapa dokumen resmi. Dan aku yakin aku pernah bertemu dengan dia. Aku tidak tahu di mana dan bagaimana aku bertemu. Siapa yang dia bicarakan? Dan mengapa Risap ingin mendapatkan semua informasi tentang orang itu? Oke, mulailah bekerja dan beritahu aku jika kau mendapatkan informasi. Baik, Tuan. Oke? Ada sesuatu yang mencurigakan tentang orang ini. Dia tidak sesempurna dengan apa yang sudah dibayangkan.
Prithvi. Nyonya Aurora, sepertinya ada komplikasi. Butuh beberapa waktu untuk mendiagnosis masalah yang sebenarnya. Oke, seharusnya sudah baik-baik saja. Tetapi dia belum sadar juga. Ya, kita lihat saja nanti. Oh iya, apakah kau membuatnya berbaring telentang? Iya, kami mengikuti Tapi, dokter, instruksinya. kami selama ini mengikuti saranmu. Mari kita lakukan. Mari, beri dia waktu. Sekarang ini, tubuhnya belum bisa menyerap cukup oksigen. Tapi jangan khawatir, dia pasti akan pulih. Berilah dia waktu. Dan hubungi aku kalau dia belum sadar juga. Ya baiklah dokter. Baik dok. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak. Aku Baik, akan Dok. mengantarmu. Ya, permisi. Sebentar ya. Baik. Nah, kalian berdua sudah siap. Sekarang bersiaplah untuk bekerja. Aku akan memberikan kotak makan siangnya. Kalian jangan makan di luar ya. Tidak, Ibu. Aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal di sini bersama Bibi Jangki. Percayalah, aku akan mengurusnya. Kau tidak perlu tinggal di sini. Ibu selalu mengurus segala hal. Dan Bibi Jangki selalu membantu Ibu. Dia sedang tidak sehat. Harus ada seseorang untuk membantumu. Aku akan tinggal di rumah. Ada banyak yang harus dilakukan. Aku akan membantumu hari ini, Ibu. Ya, yang kau katakan itu benar, Prita. Baiklah, tinggallah di rumah. Kalau begitu, aku tidak akan kemana-mana. Aku mau di sini. Tidak bisa. Aku menerima telepon dari kantormu. Kau sangat dibutuhkan di tempat kerja. Kau harus pergi sekarang. Ayo. Ayo, cepat pergi. Tidak. Aku juga mau tinggal di rumah dengan semuanya. Aku tidak akan pergi. Ini akhir dari diskusi. Kau harus pergi bekerja. Ayo bekerja. Itu saja. Ibu, dia selalu saja mendominasiku. Baiklah, pergi bekerja. Mereka sangat membutuhkanmu di sana. Kau bisa mengambil cuti setengah hari. Dan kembalilah ke rumah, oke? Baiklah kalau begitu. Ibu, aku pergi dulu ya, tapi berikan restumu. Tentu saja sayang, aku tahu bahwa aku punya anak perempuan terbaik di dunia. Aku memiliki berkah dari Tuhan. Kalian malaikatku. Gadis-gadisku yang cantik. Semoga tidak ada mata jahat pada kalian. Ini untukmu. Sarla, sudah Ini hentikan. untukmu. Kau tidak perlu terlalu emosional begitu. Prita, ibumu hanya butuh alasan untuk menangis saja. Dia selalu menangis saat bahagia dan sedih. Aku tidak menangis, Bu. Ini benar sekali, Nek. Iya, Bu. Hai Karan, Hai, apa ada yang salah? Sepertinya kau tidak suka melihatku. tidak, bukan begitu. Aku cuma sedang sibuk. Apa kau begitu sibuk hingga kau melupakan kebiasaan keluarga? Dan kau lupa untuk menyentuh kakiku. Dia itu calon kakak iparmu. Sentuh kakinya dan minta berkahnya. Jangan... Salah macam apa itu? Tentu saja tidak. Aku ingat apa yang ibu katakan, seperti rasa hormat dan martabat. Dia bicara tentang menyentuh kakimu dan sebagainya. Aku punya ingatan yang tajam. Aku tidak akan melupakan itu. Tapi kau lihat, aku tidak merasa seperti itu. Ketika kau tahu, aku melihatmu. Terutama karena bagaimana kau sebenarnya, Sherlyn. Maksudmu bagaimana apanya? Dan apa maksud komentar pribadi itu? Beritahu aku. Karena kau bersikeras. Izinkan aku memberitahu, kami tidak memiliki hubungan formal. Aku tidak merasa seperti itu. Ya, kau tidak seperti kakak ipar biasa untukku. Kau tidak mengikuti tradisi yang ada di keluarga ini. Kau adalah seorang gadis modern. Itu sebabnya aku tidak mau lakukan. Aku pikir Ya, kau benar. itu mengingatkan aku kau terbawa suasana kemarin. Kau mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkan Prita. Itu luar biasa. Aku harap kau ingat bahwa Prita akan menikah dengan Prithvi. Prita gadis yang beruntung. Luar biasa. Siapa yang ingin menikahi Prita? Koreksi, Sherlyn. Prithvi yang beruntung. Karena telah menemukan seorang seperti Prita. Siapapun akan senang menikahi Prita. Terlepas dari uang bank yang terbesarnya. Benar. Oh, apa kau ingat Dipak? Dia adalah pria yang membatalkan pertunangan dengan Prita. Sherlyn? Kalian sedang apa di sini? Sherlyn, bisa ikut denganku? Aku ingin bicara denganmu. Pelatih? Bagaimanapun juga, Sherlyn, aku sedang menunggumu.
Apa yang kau lakukan di sana? Hah? Apa yang kau lakukan? Risap mendengarkan semua yang dikatakan Karan. Dia mencintai Karan. Jangan katakan apapun yang akan membuat Karan kesal. Pada gilirannya akan membuat Risap kesal. Hati-hati. Aku bersumpah, Bibi, aku tidak melakukan apa-apa. Karan kesal padaku karena Prita tidak menyukaiku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun juga, aku harus memberitahumu sesuatu yang penting. Tapi bukan di sini. Seseorang mungkin mendengar kita. Ikutlah denganku. Apa itu? Ayo. Ibu. Samir, masuklah sayang. Kenapa hanya di pintu? Ibu, ada apa? Samir, ibu ingin minta maaf padamu. Kemarin suasananya tegang, jadi ibu tidak tahu apa yang harus dikatakan atau lakukan. Ibu tidak bisa bicara padamu, sayang. Maaf ya. Ibu, sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Ya ampun, kau masih menyimpan itu di hatimu. Kau menyembunyikan sesuatu dari ibu. Ibu ingin bicara apa? Dengar ya, ibu ingin bicara tentang Sristi. Bukankah itu sudah jelas, ha? Kenapa masih bertanya terus? Bahkan aku ingin bicara dengan ibu tentang Sristi. Hah? Benarkah? Iya. Kalau begitu, bicarakan dia dengan cinta. Kenapa tegang begitu? Ayo ceritakan saja tentang Sristi. Sebenarnya, aku tidak ingin menikah dengan Sristi. Begitu. Kau tidak ingin menikah dengan Sristi? Tidak. Tapi kenapa, sayang? Dia kan sangat cantik. Apa masalahnya? Dia tidak cantik. Aku tidak tahan dengannya. Aku tidak suka sikapnya. Dia selalu mendominasi. Dia memerintahku. Dan dia selalu memperlakukan aku seperti pesuruhnya. Dan dia juga bahkan tidak pernah mendengarkan aku. Beritahu aku, Bu. Bagaimana aku bisa menikah dengan orang seperti dia? Ibu telah salah paham. Sebenarnya aku tidak suka dengan Sristi. Dengar, Bu, aku yakin sekali aku tidak akan menikahi Sristi. Aku mohon, Bu, percayalah padaku. Benarkah? Benar. Kenapa tertawa? Aku serius. Itu artinya bahwa kau dan Sristi sekarang sedang bertengkar, iya kan? Tidak. Tidak? Tidak. Lalu kenapa kau begitu marah, Nak? Ibu, aku tidak marah. Aku ini hanya menjelaskan ke Ibu kalau Sristi itu... Aduh, sudah. Jangan sia-siakan waktu dengan pertengkaran pasangan kekasih. Yang Ibu tahu bahwa Sristi adalah pasangan yang tepat untukmu. Dia itu gadis yang baik. Dan dia akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik lagi. Ibu pikir begitu? Iya. Tapi memangnya apa yang salah denganku, Bu? Jangan tanya itu pada ibu. Tanya Sristi tentang itu ya. Dia akan memberitahumu yang sebenarnya. Percayalah pada ibu. Mulailah mencintai Sristi lebih dari kau mencintai dirimu sendiri. Jadi semua akan baik-baik saja, ya. Ibu. Kenapa kau tidak mau? Ibu benar kan? Ibu, aku akan pergi. Selamat tinggal. Baiklah, tidak masalah. Anak-anak ini, pertengkaran kekasih adalah hal yang biasa. Apa itu alasan yang cukup baik untuk putus? Ada-ada saja. Ayo. Aku mohon, Bibi. Rahasia apa? Katakan padaku secepatnya. Jangan bikin penasaran. Kau akan terkejut ketika aku memberitahumu tentang hal ini. Bagaimanapun juga, Risap itu adalah kekasih yang pendiam dan juru selamat sampai sekarang. Tapi dia semakin terlibat. Apa maksudmu? Aku tidak yakin apakah aku harus senang atau sedih. Aku benar-benar tidak tahu, itu sangat rumit. Aku tidak mengerti. Lalu aku harus bagaimana? Bibi, aku mohon. Jangan bertele-tele. Aku penasaran, Bi. Ceritakan tentang itu sekarang. Cepatlah. Ya, benar juga. Aku pikir apa yang kau ceritakan tentang Prithvi itu benar juga. Tentang apa? Apa yang aku bilang? Kau meminta aku agar aku tidak cemburu pada Prithvi, bukan? Tapi dia kan tidak sehebat itu. Tapi Risap memberikan foto Prithvi kepada manajernya. Dan dia telah memintanya untuk mengumpulkan semua informasi tentang Prithvi. Bisakah kau percaya itu? Ya Tuhan, ini tidak mungkin. Prithvi dan aku akan mendapat masalah sekarang. Apa yang kau pikirkan? Sherlyn? Sherlyn, kau kenapa? Kau tidak apa-apa kan? Ya ampun, tunggu, aku ambilkan air untukmu ya.
Aku harus bicara segera dengan Prithvi. Aku tidak ingin Risa mengumpulkan informasi tentang Prithvi. Oh ya Tuhan, ini menakutkan. Aku harus segera memberitahu Prithvi. Ini bahaya. Bibi? Iya, Karan? Bibi, Sherlyn ada di mana? Dia ada di koridor. Tadi dia batuk. Jadi sekarang aku mau ambilkan air untuknya. Oke? Aku akan memberitahu Sherlyn bahwa Deepak memutuskan pertunangan mereka. Tapi Sherlyn harus tahu, Prita yang menolak menikahi Deepak. Lagi pula siapa yang bisa menolak seorang seperti Prita? Itu tidak mungkin. Aku akan beritahu Sherlyn bahwa dia salah. Ada banyak perbedaan antara Prita dan Sherlyn. Dia harus tahu itu. Halo. Halo, kenapa kau lama sekali? Kau di mana? Kita harus ketemu. Tidak, Sherlyn. Aku tidak bisa bertemu denganmu sekarang. Kenapa? Apa itu sangat menyakitkan? Lukamu belum sembuh ya? Lupakan tentang luka itu. Ada satu hal lain yang paling aku benci, yaitu ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku aku merasa takut. Ketakutan ini hanya akan hilang ketika aku memberi pelajaran pada Prita. Aku akan menakuti dia. Aku akan membuatnya menangis. Aku akan membuatnya memohon belas kasihan. Baru setelah itu aku akan merasa lebih baik. Itu sebabnya aku akan bertemu dengannya. Apa kau akan menyakitinya? Tidak, sayang. Ini bukan waktu yang tepat untuk menyakitinya. Ini adalah waktu untuk berpura-pura menjadi baik. Dan ini bukan sebuah lelucon. Baru kemarin Prita terjebak dalam api. Dan aku harus berpura-pura merawatnya. Aku harus berpura-pura bagaimana kejadian kemarin telah mengguncangku. Jadi bagaimana? Dia tidak akan percaya dengan perasaanku padanya. Apa kau mengerti? Dengar, kalau itu sebabnya kau ingin bertemu Prita, batalkan rencanamu dan temui aku. Aku perlu bicara karena ini penting. Temui aku secepatnya. Aku tidak bisa bertemu denganmu. Diskusi denganmu sebenarnya membuang-buang waktu. Aku harus membuat rencana yang sangat mudah. Agar rencana itu berhasil, aku harus fokus padanya. Aku tidak bisa bertemu denganmu hari ini. Mohon mengertilah. Kenapa kau tidak mengerti juga? Yang aku ceritakan itu penting sekali. Kesampingkan semuanya dulu dan temuilah aku sekarang juga. Percayalah. Oke, baiklah Sherlyn. Hotel Serene Inn. Sampai jumpa di sana. Aku akan segera sampai di sana. Kau tunggu. Oke, aku mencintaimu. Sampai jumpa. Aku juga. Aku juga sangat mencintaimu. Lebih dari kau mencintaiku, Punuh. Aku segera menemuimu. Dah. Punuh. Jadi dia akan bertemu dengan pacarnya. Kali ini aku tidak akan membiarkan dia lolos. Aku akan menangkap basah mereka. Aku tidak akan menunggu untuk mengumpulkan bukti saat aku bertemu dengannya. Aku akan menemui mereka. Sherlyn, ya. Minum airnya. Tidak, Bi. Kemarin sudah membuatku stres. Aku belum minum obat. Aku merasa demam. Bisa aku pulang? Tentu saja. Pulang dan istirahatlah. Ya. Sherlyn yang malang. Karena wanita bodoh Sarla itu. Bahkan Sherlyn pun menderita. Kasihan sekali. Dia adalah orang yang buruk. Dia adalah parasit. Kau adalah orang yang malang. Karena dia membodohimu sepanjang waktu. Aku akan mengejarmu, Sherlyn. Ya ampun, aku sudah baca buku ini. Tapi mobilnya masih tidak mau hidup. Apa yang salah dengan mobilnya, ha?
Apa yang salah denganku? Kenapa aku bermimpi ketika aku bangun? Mustahil. Aku pasti membayangkan dia. Sristi tidak ada di sini. Dia datang dalam mimpiku dan melamarku. Dan sekarang aku melihatnya di mana-mana. Tidak. Mungkin aku harus tenang. Aku tahu. Dia pasti akan melamarku dengan mawar merah. Sepertinya aku akan gila. Ini belum malam. Aku tidak mengantuk. Tapi aku masih bisa melihatnya. Aku bodoh. Aku tidak ingin menikah denganmu. Ayo pergilah. Ayo. Kau pikir aku ingin menikah denganmu? Hei, aku hanya mencoba untuk membuat harimu menyenangkan. Aku pikir aku akan menjadi orang yang baik dan peduli padamu. Tapi ternyata kau tidak sopan. Kau menuduhku tertarik untuk menikah denganmu. Apa kau kehilangan akal? Kau punya imajinasi yang aneh. Toko bunga mengatakan kepada aku bahwa mobilmu rusak. Jadi aku membelikanmu bunga untuk mencerahkan harimu. Tapi kau ternyata tidak pantas untuk mendapatkan bunga itu. Aku kecewa padamu. Jadi aku tidak bermimpi? Tolong cubit aku. Itu bukan mimpi. Oh, apa kau bermimpi tentang aku? Benarkah begitu? Tidak seperti itu. Dasar kau tidak waras ya. Aku minta maaf. Aku melempar bunga itu. Maaf. Tuan, minta maaf saja tidak cukup. Ambil bunga itu dan berikan padaku. Ya Tuhan. Ini dia. Lihat, mereka bertengkar, sekarang sudah berbaikan. Bukan seperti itu. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Kau melempar bungaku lagi. Dasar tidak punya perasaan. Kau tidak pernah menghargai orang lain. Kau sudah membuatku kecewa. Pernahkah kau melihat otaknya? Maaf, otak tidak terlihat. Lagi pula, otaknya tidak pada tempatnya. Nyatanya dia tidak punya otak. Dia berkepala kosong. Hei, kau pikir kau adalah orang paling cerdas dari semuanya? Kau adalah seorang pecundang. Kau bahkan tidak tahu cara memperbaiki mobil. Lihatlah, sangat sulit berurusan dengannya. Justru kau sendiri yang sering mencari gara-gara. Siapa yang memintamu? Ayo pergilah. Ya sudah, aku akan pergi. Pokoknya, siapapun yang menikah denganmu akan menjadi orang paling sial di dunia. Dasar bebal. Kau tidak waras. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए. Kau tidak apa-apa kan? Iya. Iya, semua orang salah paham tentang kita. Dan itu semua karenamu, Nona. Mungkin kau memiliki perasaan untukku. Jangan ganggu aku dalam mimpiku lagi ya. Bajai! Bajai! Rishabh memberikan foto Prithvi kepada manajernya. Dan Rishabh memintanya untuk mengumpulkan semua informasi tentang Prithvi. Ini gara-gara Jangki. Sekarang jadi timbul masalah baru. Baiklah, aku telah mengikuti Sherlyn dengan cara yang sama. Aku harus memberitahu Prita tentang itu. Oh tidak, aku lupa menelpon Prita. Sepertinya aku harus segera menghubungi Prita. Kalau tidak dia akan marah. Dan dia akan marah denganku dan menyebutku macam-macam. Aku tidak mau mendengar tuduhannya itu. Aku harus menelpon dia dan memberitahu kalau aku mengikuti Sherlyn. Wah, lampu merah. Aku harus menelpon Prita. Ayolah Prita, jawab teleponnya. Ayo jawab. Kenapa kau tidak pernah mengangkat teleponku ini? Ayo jawab Prita, jawab. Itu ponselnya Prita. Aku pikir dia meninggalkannya di sini. Panggilannya terputus. Sebaiknya aku telepon rumahnya. Baiklah. Halo? Halo, salam Nyonya Aurora.
Ini Karan. Bisa aku bicara dengan Prita? Dia tidak mengangkat teleponku. Karan, Prita sedang pergi sekarang. Tadi katanya dia akan ke pasar untuk membeli sayuran. Oh? Dia meninggalkan ponselnya di rumah. Apa ada hal yang penting? Aku akan memberitahu dia nanti. Tidak ada yang penting. Tolong beritahu padanya untuk hubungi aku segera. Aku akan menunggu. Baiklah, aku sampaikan. Oke, sampai jumpa. Apa-apaan Prita ini? Dia itu kan dokter, tapi selalu sibuk membeli sayuran. Dia dokter yang payah. Dokter tidak berguna. Sial kau! Kau tidak melihat lumpur ini? Kedengarannya itu seperti Prita. Gadis ini selalu saja membuat hidupku sangat sulit. Dia mengikutiku kemanapun aku pergi. Wanita itu payah sekali. Dia seperti Prita. Kalau aku tidak harus mengikuti Sherlyn, aku akan minta maaf pada wanita itu dan beritahu caranya berjalan. Apa yang aku bicarakan? Aku harus fokus hanya pada Sherlyn, bukan pada Prita. Belakangan ini, kenapa aku sering memikirkan dia ya? Aku tidak tahu. Kenapa Sherlyn belum sampai? Dia berkata bahwa dia ingin segera berbicara denganku. Tapi dia belum sampai. Tuan, tunggu sebentar, Tuan. Tuan, Anda... Iya, ada apa? Tuan, jangan parkir di sana, di tempat lain saja. Iya, aku tahu itu. Tapi sudahlah, aku tidak bisa parkir mobilku di tempat parkir hotel. Orang tidak membiarkan aku pergi dengan mudah. Mereka terus membunyikan klakson. Tuan, tidak apa-apa. Tapi kau harus memarkirkan mobilnya di tempat parkir hotel, Tuan. Kenapa kau tidak mengerti? Aku tidak akan lama-lama. Semua orang juga mengatakan itu, Tuan. Tapi tidak ada yang datang dalam 5 menit. Kemudian manajer bisa memotong gajiku, Tuan. Dan aku tidak ingin itu terjadi. Ya Tuhan. Iya, aku yang salah. Kenapa aku harus berdebat denganmu? Aku hanya melakukan pekerjaanku, Tuan. Kalau begitu, aku minta maaf padamu. Aku membuatnya buruk. Aku berkelahi tanpa alasan sebagai hasilnya. Siapa yang kau bicarakan, Tuan? Prita. Tidak apa-apa. Ini kuncinya. Tolong parkirkan. Dah. Halo? Aku di belakangmu. Sayang, kenapa kau menelponku dengan mendesak? Hah? Apa yang ingin kau katakan padaku, sayang? Aku punya banyak hal yang harus aku bicarakan. Kenapa? Kenapa kau tegang? Aku bersamamu. Hah? Ayo lakukan satu hal. Aku telah memesan kamar 604 atas nama perusahaan. Jadi, ayo kita ke sana dan bicara. Tapi ada masalah. Apalagi itu? Aku melihat Prita ketika aku datang ke sini. Bagaimana jika dia tahu aku datang ke sini? Prita itu memang sangat mengganggu. Apa yang harus aku lakukan? Sayang, lakukan satu hal. Ambil kunci ini dan pergilah ke kamar. Oke. Aku akan menemuimu di sana. Lalu kau mau kemana? Aku kenal seseorang di sini. Dia adalah bagian dari tim keamanan. Aku akan tunjukkan foto Prita padanya dan mengatakan padanya bahwa jika dia datang ke sini, dia tidak boleh membiarkannya masuk dan segera memberitahu aku. Tapi mengapa dia melakukan itu? Apa maksudmu? Tentu saja dia akan melakukannya. Aku kenal dia. Setiap kali aku datang ke sini, aku memberinya tip besar. Pergilah ke kamar. Aku akan ke sana dalam 2 menit. Oke. Dan jangan khawatir.
Prita? Ada apa? Kenapa wajahmu terkena lumpur? Wajahmu kotor sekali. Ibu, tadi aku sedang berjalan. Ada sebuah mobil datang dan membersihkan lumpur ke sekujur tubuhku. Astaga, ini tidak adil. Kenapa orang-orang menjadi tidak manusiawi? Boleh aku tanya sesuatu? Iya. Apa aku tidak bisa menghilangkan noda lumpur ini? Aku tahu cara membersihkannya. Jangan khawatir. Setelah aku mencucinya, tidak akan ada lagi noda yang tersisa di kurta, curidar, dan dupatamu. Oke? Nah, sekarang dengar. Cuci mukamu lebih baik kalau kau mandi. Sementara itu, aku akan membuat pulke. Ibu? Aku tidak tahu kenapa aku merasa kalau Sherlyn yang mengendarai mobil dan membersihkan lumpur itu padaku. Aku rasa itu Sherlyn. Sherlyn? Iya, Ibu. Setelah mobilnya melaju dan melewati aku baru melihat yang mengemudikannya. Seorang gadis yang mengemudikannya. Dan dia tampak seperti Sherlyn. Coba Ibu pikirkan. Bukankah orang yang beradab berhenti untuk meminta maaf jika mobilnya membersihkan lumpur ke seseorang? Paling tidak, yang mereka lakukan adalah membuat gerakan untuk mengungkapkan rasa penyesalan. Tapi gadis itu tidak peduli setelah apa yang terjadi pada aku. Dan hanya Sherlyn yang bisa melakukan hal seperti itu. Sudah tenanglah dan jangan khawatir. Kau sangat baik kepada semua orang. Tuhan selalu menghukum orang yang berbuat salah dan memastikan hal-hal baik terjadi pada orang yang baik. Ayo, pergi dan mandilah. Aku akan buatkan roti dan sabi Ibu, untukmu. aku tahu. Iya, Buatkan ayo aku cepat. teh juga ya, Bu. Iya. Sherlyn, jika kau yang melakukan ini, maka aku tidak akan pernah mengabaikannya. Ingat itu. Kalau kau melakukan kesalahan lagi, maka aku tidak akan membiarkanmu. Kau akan menyesal bermain-main denganku. Kalau kau mengganggu Prita, aku akan memberimu pelajaran. Apa yang membuat Sanjay begitu lama? Maafkan aku. Akan kubantu. Aku minta maaf. Halo Tuan. Sanjay, dari mana saja kau? Aku sudah mencarimu dari tadi. Tuan, aku... Lupakan itu. Aku punya beberapa pekerjaan penting untukmu. Kenapa kau menatapku? Katakan padaku. Aku telah mengunjungi hotel ini selama bertahun-tahun. Dan aku sering memberimu uang tip yang banyak, iya kan? Baik, Tuan. Hari ini aku ingin kau melakukan sesuatu untukku sebagai balasannya. Baik, Tuan. Katakan apa itu? Nama gadis ini adalah Prita. Dan aku pikir dia pasti mengikuti aku ke hotel ini. Sebenarnya, gadis ini secara mental tidak stabil. Jadi, jika kau melihatnya, jangan biarkan dia masuk. Baik, Tuan. Dan aku ingin kau harus awasi pintu masuk dan jangan kemana-mana. Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Ini yang terakhir. Maafkan aku. Aku cukup yakin kalau ini akhirnya. Tapi di mana Sherlyn? Kemana dia pergi? Kemana dia? Aku kehilangan jejaknya saat parkir mobil tadi. Mengapa Prithvi lama sekali? Aku telepon saja. Ada di mana dia? Iya, sayang. Kau di mana? Aku sedang menunggu lift. Aku akan ke sana dalam 2 menit. Kemana Sherlyn pergi? Aduh, payah sekali. Kenapa aku mencarinya di lobi? Dia pasti sudah pergi ke kamar. Ya Tuhan, Karan. Untuk tahu berapa nomor kamarnya, aku harus meyakinkan resepsionis. Ya Tuhan, tolong buat aku beruntung. Iya, Pak. Orang foto dulu ya. Ya. Foto ya.
Dengan siapa orang-orang itu berfoto? Apa kau yakin penjaga akan memberitahu kita kalau dia melihat Prita? Kenapa aku merasa Prita sudah ada di sini ya? Dia pasti ke sini untuk membalas dendam padaku. Seluruh wajahnya tertutup lumpur. Tapi rumahnya ada di dekat sini. Dia mungkin sudah pulang dan mengganti pakaiannya. Aku khawatir. Aku takut sekali. Sayang, kenapa kau khawatir? Tenang saja, aku ada di sini. Kumohon jangan panik. Hah? Setelah ini, aku akan naik ke atas. Aku akan memberimu pelukan erat. Semuanya akan baik-baik saja. Dengan siapa dia bicara? Aku yakin dia tidak bicara dengan ibunya. Aku rasa sekarang aku harus pergi mengikuti Prithvi. Ini adalah kesempatan emas untuk menyelamatkan Prita dari penipu ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Prita berpikir Prithvi pria yang sangat baik. Sekarang dia akan menyadari kesalahannya. Aku perlu dapatkan beberapa bukti yang membuktikan bahwa Prithvi berselingkuh dengan orang lain. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini.